cerita lama, tapi mungkin zaman dulu orang belum mengenalnya itu sebagai bioteknologi. Tetapi teknologi itu sudah ada, metode itu sudah ada dilakukan sejak zaman dulu. Seperti secara sederhana ketika orang membuat keju ya, keju itu susu difermentasi jadilah keju kan gitu kira-kira. Atau yogurt, zaman dulu udah bisa buat yogurt. Bahkan atau mungkin ada yang dari Minang nggak ya, dari sini, dari ranah Minang, ada nggak ya? Ada yang dari Sumatera Barat, ada nggak ya, kampung halaman di Sumatera Barat? Nah kalau di Sumatera Barat itu dulu kalau saya juga ada susu fermentasi namanya dadi, dibuat di bambu, itu menggunakan ya saya nggak tahu, mikroorganisme yang ada di bambu itu. Jadi susunya difermentasi, dimasukkan ke dalam bambu, yaitu ditutup terus sekian lama, nanti keluar dia kayak ya agar-agar gitu, susu agar-agar tapi lembut banget. Nah itu secara sederhana mereka sudah lakukan kan gitu. Orang-orang zaman dulu juga buat tape ya, penapaian itu kan menggunakan ragi dan sebagainya untuk fermentasi. Jadi ya teknologi ini sebenarnya secara udah lama dilakukan, dan aplikasinya juga ya bermacam-macam kan gitu. Walaupun kebanyakan orang zaman dulu memakai bioteknologi ini kebanyakan untuk keperluan makanan atau minuman keras ya. Kalau untuk fermentasi dari penapaian segala macam jadilah tua dan sebagainya kan gitu, atau alkohol, atau kalau orang Eropa dari anggur jadilah whisky dan sebagainya gitu. Jadi teknologi ini sudah ada sejak lama, dan semakin kemari teknologi bioteknologi ini semakin lama, teknologinya semakin berkembang dan semakin complicated, semakin kompleks. Kalau zaman dulu mungkin sederhana, sekarang semakin complicated, semakin prosesnya banyak gitu. Bahkan prosesnya juga bisa langsung melibatkan tubuh manusia. Misalnya sekarang ya untuk kepentingan kesehatan, orang suntik vaksin ya, vaksin itu dibuat dari menggunakan konsep bioteknologi kan gitu, dari virus yang dilemahkan kemudian disuntikkan ke dalam tubuh untuk membentuk imun, memancing ada proses pembentukan imun yang nanti berguna untuk sebagai alat pertahanan tubuh kan gitu, terhadap kalau ada virus masuk lagi ke dalam tubuh kan gitu. Jadi halo, ada yang mau bertanya atau? Tidak ada Pak, sepertinya Pak. Oke. Ya. Internetnya ada ya. Jadi teknologi ini semakin lama semakin kompleks, bahkan teknologinya sampai melalui proses rekayasa genetik gitu. Ini Samuel mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ini Samuel angkat tangan. Iya, lalu seminggu lagi kan kayak ada. Oke, kita lanjutkan dulu. Samuel bertanya.
Oke, jadi eh, bahkan bioteknologi ini semakin lama ya tadi seperti saya bilang aplikasinya semakin kompleks sampai terjadi proses rekayasa Oh, kamu dan selesai mutasi genetik. PKN tuh langsung masuk sekolah. Jadi dia ya melibatkan proses cloning dan sebagainya. Jadi ini ya Berarti orang-orang PKN dan tuh pada ini nggak juga guru gak sih? sangat bermanfaat untuk kedepannya untuk juga dalam bidang mesin ya, karena beberapa aplikasi mesin juga dapat memanfaatkan teknologi bioteknologi ini, contohnya untuk menghasilkan energi ya, menghasilkan energi bioetanol misalnya, menghasilkan melalui proses fermentasi kita akan dapatkan bioetanol yang dipakai nanti untuk tambahan. Sekarang lagi mungkin pemerintah lagi sibuk yang namanya mau mencampurkan antara bensin dengan etanol ya, walaupun sampai ada yang protes ya, sampai kata motor sampai ngadat ya, tapi proses pembuatan etanol itu sendiri dari menggunakan teknologi ya bioteknologi, di mana ya karbohidrat segala macam itu difermentasi sehingga kita akan dapatkan etanolnya. Terus selanjutnya etanol dipakai untuk campuran bensin. Untuk di Indonesia mungkin baru 10% ya, tapi kalau di Brazil teknologi mereka sudah mampu dipakai untuk sampai campuran 30%. Dan mesin-mesin motor bakar yang dipakai itu juga sudah mendukung itu. Karena kalau problem di kita kan karena mesin-mesin yang ada sekarang ini belum kompatibel gitu. Akhirnya terjadilah yang korosi dan sebagainya. Karena nanti etanol itu bisa mengikat air. Akhirnya terjadi korosi dan proses pembakaran kalau udah air terlalu banyak ya sulit terbakar kan gitu. Nah, contoh lain adalah menggunakan kotoran sapi dan ternak untuk penghasilan gas kan, biogas. Itu udah dilakukan sejak lama, udah bisa dilakukan kan gitu. Walaupun pemakaiannya masih skala pilot project, belum betul-betul bisa diaplikasikan secara terus menerus ya, tapi masih skala pilot project ya, satu kampung, dua kampung gitu, belum sampai bisa mengcover banyak area. Kemudian ya banyak lah contoh-contoh yang sudah diaplikasikan gitu. Kita sendiri di UMB ada namanya Bu Rani, dosen teknik mesin, dia menggunakan nata dari sisa limbah tapioka singkong untuk sebagai material membran untuk pembuatan mobil hidrogen, sebagai pengganti membran dalam mobil hidrogen. Nah, itu dibuat melalui proses fermentasi limbah tapioka. Dulu saya juga 2018 juga pernah pakai, mungkin pernah sering dengar namanya nata de coco ya. Pernah dengar ya nata de coco? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, ya bahkan bisa dimakan ya. Nah, nata de coco itu secara teknologi proses pembuatannya juga melalui proses fermentasi. Biasanya air kelapa difermentasi menggunakan bakteri, kemudian dia akan terbentuk lah jadi kayak lapisan tebal nata itu. Nah, kalau saya tahun 2018 pernah buat untuk nata itu, saya modifikasi strukturnya untuk dipakai sebagai pembuatan sebagai membran untuk baterai padatan gitu. Waktu itu saya pakai untuk baterai, membran pada baterai. Nah, ya itu katanya tuh kalau di hotel. Jadi saya nggak pakai asam sulfat dan sebagainya cairan, tapi saya ganti dengan material padatan menggunakan nata yang saya modifikasi.
Dan itu kita bawa lomba ke Korea tahun 2017, ya alhamdulillah dapat medali emas waktu itu. Yang tim saya itu Yang kalau waktu saya 2018 gitu. pakai baju muslim. Buat apa? Sampai ada di majalah Gatra kalau nggak salah itu diliput. Nah itu kita buat pakai nata de coco. Jadi kita ambil. Nah sekarang pun kan nata juga saya lagi pakai. Ada kerjasama dengan Sahid untuk membuat material untuk pembuatan sensor untuk kesegaran makanan dalam plastik, apa ya, produk-produk laut lah, produk laut yang dibungkus dikemas dan plastik. Nah, saya buat sensornya menggunakan nata tadi. Ya saya modifikasi lah, bukan langsung nata itu ya, tapi ada proses tambahan. Tetapi basically-nya ya nata itu kan bahan dari teknologi, proses pembuatannya adalah menggunakan konsep bioteknologi, karena tadi air kelapa difermentasi, akhirnya kita dapat lembaran yang macam agar-agar gitu. Kemudian struktur molekulnya kita rubah dikit supaya bisa berfungsi sebagai sensor, material untuk pembuatan sensor. Jadi aplikasi bioteknologi ini ya juga banyak. Jadi bahkan jadi cakupan bioteknologi ini sangat-sangat luas sekali, dan ini sangat-sangat membantu dalam proses rekayasa material untuk aplikasi dalam teknik mesin gitu. Karena dengan memodifikasi dengan melibat proses biologi, prosesnya menjadi lebih spesifik, bisa menjadi lebih bagus lagi gitu. Jadi nggak hanya melalui pendekatan teknologi kimia atau modifikasi secara kimia atau secara fisika ya, tapi proses modifikasi dari suatu material yang dipakai untuk kepentingan teknik mesin juga bisa dilakukan menggunakan bahan-bahan bioteknologi, bahan-bahan biologi kan gitu. Ya bisa virus, bisa alga, bisa DNA dan sebagainya. Bahkan proses bioteknologi untuk gerakan mekanik ke depan, misalnya chip ditanam di kepala, atau untuk proses medis, membuat aplikasi untuk membuat jaringan tiruan, implan, atau pakai cangkok ginjal dan segala macam. Ya ada proses kombinasi yang terjadi. Ya banyak aplikasi dari bioteknologi ini gitu. Nah ini kalau kita lihat pohon ilmu bioteknologi aplikasinya. Nah di dalam bioteknologi ini melibatkan banyak disiplin ilmu. Ada yang computer science buat pemodelan. Jadi kalau di teknologinya dibuat seperti ini, hasilnya perkiraannya seperti apa kan gitu, dimodelkan. Kemudian ya teknik kimia, fisika, genetik, DNA, biokimia, mikrobiologi, statistik, untuk melihat probability-nya berapa potensi. Kalau ini kita modifikasi dengan teknologi bioteknologi, berapa persen potensi terjadinya dan sebagainya. Imunologi ini kesehatan ya, imun, rekayasa molekul, ini enggak, terus ada matematik, ya tentang tubuh manusia, hewan, dan fisiologi manusia, hewan, dan tanaman, ya banyak lah. Jadi terlibat, bahkan juga ya terlibat di sini ilmu yang lain ya, teknik mesin juga terlibat, banyak ilmu sebenarnya. Terus aplikasinya juga banyak meluas, ada yang untuk genetik, engineering, rekayasa genetik, kemudian analisis biomolekul dan sebagainya. Ya seperti dulu kita mungkin ingat ya, tahun 2020 COVID-19 naik ya,
atau lagi booming lah penyakit itu, COVID-19 lagi booming, ya mungkin kita tahu ada alat mesin PCR itu kan dipakai untuk menganalisa, itu sebagai alat deteksi ya, untuk mendeteksi adanya virus COVID waktu itu. Mesin PCR itu ya didasarkan kepada DNA untuk mendeteksi, bisa terdeteksi nggak DNA-nya siapa kan, virusnya. Kalau ada ya berarti dia terinfeksi dan sebagainya. Ya banyak lah. Terus untuk environmental, ini untuk ya lingkungan dan perairan, seperti aquaculture, bagaimana mau merekayasa misalnya jagung bisa panen berkali-kali, tongkolnya besar, satu apa itu bisa menghasilkan banyak apa ya, macam-macam lah, menghasilkan atau membuat proses purifikasi etanol, ya banyak. Jadi aplikasinya cukup banyak ya gitu. Mungkin sekarang lagi ya dalam 1 bulan ini mungkin pernah ada dengar nggak ya, Baby Boss? Pernah dengar nggak ya Baby Boss? Pernah dengar Pak? Pernah Pak. Baby Boss. Saya juga nggak tahu pasti ya itu Baby Boss struktur kimianya apa ya. Tetapi kalau dilihat dari proses yang dia buat, dibilang dari jerami ya, benar ya? Lihat nanti aja kalau kenapa. Iya Pak, sisa-sisa pakan Pak. Ya, kalau dilihat dari prosesnya, ya jerami, sisa pakan. Nah itu pada produk akhirnya itu ya, kalau menurut saya bioetanol sih sebenarnya. Walaupun itu harus ada uji laboratorium untuk melihat uji struktur betul nggak itu bioetanol. Gitu. Tapi kalau dilihat cara dia dibilang katanya diproses pakai ada reaksi enzimatis. Jadi dia bilang ya batang padi itu jerami itu adalah selulosa. Nah selulosa dia kata direaksikan pakai enzimatis, dia ya bisa dijadikan gula sederhana, macam metabolisme dalam tubuh lah. Ketika kita makan nasi, beras, itu kan selulosa, karbohidrat. Kemudian dia akan dijadikan gula sederhana, dirombak dalam tubuh kita jadi gula sederhana, glukosa. Nah ini sama juga seperti itu. Dia rombak, karena dikasih enzimnya, dia jadi gula sederhana. Nah gula sederhana ini difermentasi. Dia bilang dikasih serum untuk difermentasi. Dapatlah dia bilang etanol selulose. Jadi maksudnya etanol dari bahan selulosa. Kemudian baru dia murnikan. Ketika dia murnikan pakai membran, didapatkanlah bahan Baby Boss itu. Tapi kalau dibilang, ya memang kalau kita buat penapaian, fermentasi, yang difermentasi karbohidrat, difermentasi kita dapatlah etanolnya. Tapi kita masih bercampur dengan air. Paling itu kalau tape itu ya 5-10% kadarnya etanolnya. Ya harus dimurnikan sehingga kita dapatlah 90-an persen, bahkan mungkin 100% kan gitu. Jadi harus ada proses pemurnian ya. Jadi Baby Boss itu kalau lihat proses alurnya, saya tengok ini bioetanol ya. Cuma dia namakan aja Baby Boss untuk sebagai nama branded kan gitu, nggak langsung dibilang ini bioetanol. Kalau bioetanol nanti ribut orangnya, karena lagi ribut-ributnya bensin lagi dicampur etanol, tiba-tiba Baby Boss dibilang etanol, mungkin jadi ribut orangnya dan jadi beli Baby Bossnya. Tapi kalau dilihat dari situnya ya alurnya sepertinya itu, tapi ya mungkin ya bisa dicek lagi lah struktur kimianya memang
Ya nggak, belum kasih tahu, tapi ya kalau ada sampel babi bosnya ya bisa dicek sih. Tinggal kirim aja ke lab, pasti ketahuan struktur kimianya apa. Oke, kita stop dulu di situ. Kembali kita mengabsen ya. Ini udah semakin banyak yang masuk. Kita absensi dulu. Tapi bagi yang belum dipanggil, itu berarti saya sudah absen ya. Yang saya panggil ini hanya yang belum diabsen. Gitu. Oke, Muhammad Arifin, ada nggak? Hadir, Pak. Oke, siap. Ahmad Rizky, Hadir, Pak. Muhammad Rian, Hadir, Pak. Ari Tompodung, Hadir, Pak. Rima Fatimah, Hadir, Pak. Kamu di kamar. Arya Dapa, Aku mau cerita ini kan aku nanya ya kamu. Raffi Zaki, Aku mau konser. Ya kan? Hadir, Pak. Terus kamu ini bilang katanya jangan terlalu lama dulu. Ivan Octavian, Kamu ini takutnya tuh Hadir, Pak. ada yang rokok termasuk rokok gitu. Samuel, Terus aku bilang, kamu nggak tahu nih. Izin Pak, Mas Samuelnya lagi jalan ke rumah sakit Pak. Dia tadi bilang ke saya Pak. Kalau konser tuh kalau buat Oh, pulang tuh susah. itu tadi yang angkat tangan itu ya. Ya, betul Pak, betul sekali Pak. Selesai. Terus Oke. kata Umi, Isep konsernya Supangat, panjang aja gitu. Gibran, Emang kamu mau ke Kalibakan kan kamu mau ketemu kita kan? Ramdhani. Hadir, Pak. Oke, sip. Kita lanjut. Oh, Konsernya nggak sampai malam banget, paling sore. Taufik Nur Hidayat, kalau misalnya Hadir, Pak. sih, nggak tahu aku. Martinus, Enggak, kalau kita tuh sama terus tuh biasanya sore. Kalau enggak, Martinus hadir nggak ya? Berarti kayak dia kita tulus tuh selesai clear langsung. Alif Udaya, Alif Udia, Alif. iya lah. Muhammad Azan, Tadi kita cuma nonton 5 konser doang ya. Kita mau tulus. Fidel Castro, Terus kamu nonton semua. Fidel Castro hadir Pak. Dari siang. Enggak, aku juga sebenarnya. Fidel Castro hadir Pak. Musiknya aja tapi oke siap. Zaki Haibah, Hadir, Pak. Hadir, Pak. kayak Venus, India, kayak Panji Eka, Tadi kan kalau Hadir, Pak. aku suka cuman Barep, dengerin aku nggak tahu. Tulis aku bicara tulis doang. Andika, Hadir, Pak. oke. Ferdi Muhammad Arifin, Fandi Algifari, Fandi hadir, Pak. oke. Miftahul Fadilah, Hadir Pak. Iksan Mamun, Hadir, Pak. Dimas Ardiansyah, Hadir, Pak. Billy Bareta, Kamu mau ngomong apa lagi? kita skip dulu. Oke, nanti kita lihat lagi apakah ada yang masuk lagi atau tidak, atau ada yang terlewat, nanti kita apa? Kita lihat lagi. Sekarang kita sambung lagi dulu sebentar. Nah, jadi aplikasinya cukup luas, bahkan aplikasi di sini nggak disebutkan ya. Bahkan kalau bioteknologi ini aplikasinya untuk senjata juga cukup, ya juga bisa dibuat kan gitu.
dan bahkan sudah diaplikasikan. Mungkin pernah dengar ya senjata biologi ya? Pernah dengar nggak ya? Senjata biologi atau bom biologi, ada hulu ledak yang di depannya itu Nuklir apa ya? nuklir lain. Oh, lain. Dulu perang Irak sama Iran itu pakai senjata biologi. Jadi di depan hulu ledak dari bom rudalnya itu dikasih virus, ada virus antraks dan sebagainya. Bahkan kalau mau pada COVID-19, quote unquote waktu kan isunya juga berkembang bahwa itu adalah sebenarnya senjata ya yang sengaja disebarkan untuk walaupun ya masih debatable lah gitu, tapi ya pada dasarnya bahan-bahan biologi virus itu bisa dipakai untuk sebagai senjata. Jadi kalau dulu ada orang US itu paling takut salah satunya dengan virus antraks. Jadi kalau ada serbuk putih tiba-tiba dikirim, pernah dulu ada baca di media kan, di Gedung Putih ditemukan serbuk putih, dikira itu virus antraks. Jadi disabotase pakai. Jadi sebenarnya ya bahan-bahan biologi ini ya virus-virus itu ya dipakai juga untuk senjata ya. Jadi makanya bilang ada, jadi boleh di-searching aja senjata biologi. Jadi teknologi bioteknologi ini ya untuk senjata juga dipakai gitu. Bahkan dulu pada perang Teluk, perang Iran dan sebagainya, salah satu isunya kan ya senjata biologi gitu. Jadi bioteknologi ini ya selain tadi untuk kepentingan yang bermanfaat, bisa juga digunakan sebagai senjata ya. Nah kalau untuk dalam pertanian mungkin ya kita ada rekayasa genetik segala macam, yang contoh semangka tanpa biji itu ya direkayasa genetiknya supaya semangka yang buah semangkanya menjadi tanpa biji, atau kalau di Israel itu juga ada tomat rasa jambu, walaupun jadi aneh ya, tomat rasa jambu karena genetiknya dirubah sehingga dia sisipkan dengan varian tertentu sehingga akhirnya jadilah, atau industri cabai ya, industri saus itu direkayasa sedemikian rupa genetiknya, DNA dari cabainya supaya dihasilkan cabai yang cukup pedas, sehingga dengan bahan baku 1 kilo bisa menghasilkan rasa pedas yang banyak, cukup tinggi gitu, sehingga kita bisa produksi saus yang banyak kan gitu misalnya. Atau kalau untuk produksi sawit, nah itu bisa dilakukan proses rekayasa genetik supaya didapatkan satu tandan pohon sawit, satu tandan sawit itu dengan bobot misalnya bobot 30 kilo bisa menghasilkan minyak sampai 15 liter gitu misalnya, dibandingkan harus karena ada beberapa buah sawit yang juga dari segi tandannya itu besar sampai 100 kilo, tapi isi literannya rendemen minyaknya cuma 10 liter, 10% kan gitu. Itu kalau bagi pabrik itu rugi, itu dia bilang gua beli sampah, minyaknya nggak ada kan gitu. Jadi kalau pabrik sawit, pengolahan sawit itu dia suka beli yang ringan, sawit dari rakyatnya itu beratnya ringan, tetapi rendemen minyaknya banyak, jadi nggak perlu banyak duit yang dikeluarkan kan gitu. Bayangkan harga sawit 2.500 kilo. Nah kalau 100 kilo
dia harus bayar ya udah ya cukup mahal kan gitu. Tapi dapat rendemen minyaknya 10 liter. Tapi dengan bayar mungkin berat 30 kilo dapat minyaknya 15 liter. Kan lebih murah, dari segi bisnis lebih untung ya gitu. Jadi ya itu dapat dilakukan dengan proses rekayasa. Nah kalau zaman waktu saya masih kuliah S1 itu mungkin ada yang terkenal namanya domba doli di Cina ya. Kalau saya Cina itu domba doli yang di cloning bisa dapat dari sperma yang apanya itu di cloning akhirnya bisa dapat hasil cloningan. Jadi dia dombanya hidup dari tabung, nggak dari rahim si induknya kan gitu. Jadi proses kedepannya ini ya, bahkan ya kalau mungkin kalau banyak film-film futuristik itu bisa mungkin jadi ya suatu saat mungkin jadi kenyataan juga ya, macam jadi model kayak apa makhluk-makhluk cyborg dan sebagainya atau apa ya mungkin bisa aja ya, kita nggak tahu ya walau alam karena teknologi kan berkembang ya. Jadi ya tapi proses pendekatannya itu kan ya pendekatan bioteknologi dengan modifikasi sampai kita nonton film Spider-Man kan DNA laba-laba itu bergabung dengan DNA manusia akhirnya jadi Spider-Man kan. Nah ya konsep-konsep seperti itu sebenarnya ya semakin tinggi makhluk hidupnya semakin complicated ya. Tapi kalau pada virus itu sudah dilakukan. Terus pada tanaman-tanaman sederhana juga sudah dilakukan kan gitu. Tapi kalau pada manusia ya mungkin masih terbatas lah. Nah jadi bioteknologi ini sangat-sangat bermanfaat dan kedepannya semakin terus berkembang dan banyak. Dan ini akan sangat-sangat membantu ya, gitu. Nah, contoh paling sederhana adalah dari teknologi bioteknologi ini adalah teknologi fermentasi, yaitu proses penapaian paling sederhana lah, kan gitu. Fermentasi kita bisa dapat kecap, bisa apa lagi ya, tadi alkohol. Jadi dengan ragi dicampur dengan karbohidrat dia pecah. Gulanya, karbohidratnya menjadi alkohol, menjadi etanol atau alkohol. Yang kemudian ya ini bisa dipakai untuk untuk kalau bioetanol ya untuk kendaraan gitu kan, bahan bakar. Walaupun ya banyak juga dipakai untuk farmasi atau juga industri makanan. Walaupun ada teknologi ini ada juga disalahgunakan untuk jadi buat miras oplosan ya. Miras oplosan apalagi kalau di tingkat masyarakat biasa kadang harusnya kalau proses fermentasi dari penapaian itu harus disuling dulu, tapi kita kadang langsung aja diminum tanpa disuling dan sebagainya. Itu kadang sudah bercampur dengan namanya walaupun suling sederhana itu masih kadang bercampur dengan produk sampingnya namanya metanol, dan metanol itulah yang racun, bersifat racun yang kalau mungkin kita sering dengar berita lah minum miras oplosan dan sebagainya, racunan miras dan sebagainya ya jadi mata buta dan sebagainya, ada yang meninggal ya karena di situ ada mungkin bercampur dengan metanol karena itu produk biasanya makanya kenapa juga tadi selain ada air ada produk samping lainnya yang juga produk sampingnya itu ya belum tentu aman, makanya harus ada proses penyulingan. Tapi ya proses penyulingan itu tidak mudah kan gitu maksudnya karena biasanya pakai destilasi etanol dengan metanol itu hampir mirip, jadi kadang masih terikut gitu sekian persen metanolnya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada
Ada yang ingin bertanya? Pak, mau tanya kalau semisal sekarang kan ada yang namanya mobil dengan gas hidrogen. Nah, itu termasuk biokimia juga. Kalau yang mobil hidrogen itu bergantung dari nanti prosesnya ya. Jadi karena pada dasarnya hidrogen itu tidak tidak ada di alam secara alamiah. Jadi kita tidak bisa ngambil, sementara kalau dalam mobil hidrogen itu kita perlu hidrogen. Nah, dari mana kita ambil hidrogennya? Harus diproduksi. Nah, proses produksinya ada yang melalui proses elektrokimia biasa, ada yang melalui menggunakan bioteknologi. Nanti namanya ada microbial fuel cell. Karena pada dasarnya ketika suatu mikroba berfotosintesis atau bermetabolisme, salah satu produk samping yang dihasilkan adalah gas hidrogen. Tapi kalau yang microbial fuel cell ini masih dalam prototipe ya, belum sampai komersil. Beda dengan yang PEM fuel cell yang sudah komersil, itu ada mobil Toyota Mirai. Tapi kalau microbial fuel cell itu masih prototipe, karena kelemahan dari nanti mungkin saya sambung aja langsung. Salah satu challenging dari bioteknologi ini adalah biaya proses produksinya juga tidak murah. Karena apa? Karena kita harus mengkondisikan sistem lingkungannya. Karena kan pada dasarnya ketika kita melakukan proses bioteknologi ini, kita melibatkan sel-sel makhluk hidup. Sel makhluk hidup, bahkan makhluk hidup itu sendiri, ada virus atau bakteri dan sebagainya. Dan yang namanya makhluk hidup ya perlu lingkungan yang sesuai supaya dia nggak stres. Ya kita aja kalau stres kan produksinya kan produktiviti kan turun ya. Kalau kita lagi stres sakit ya turun. Tetapi ya begitu juga ini. Kalau dia lagi stres ya produksinya akan turun. Makanya itu challenging dari proses bioteknologi ini. Ya sangat tricky di pengkondisian lingkungan supaya kita mendapatkan kondisi supaya bakteri itu hidup pada lingkungan yang tepat, yang nyaman dianya kan gitu. Jadi itu problemnya. Tapi makanya tadi microbial fuel cell itu ya efektivitasnya masih rendah produksi hidrogennya. Ya karena kan tadi ya apalagi microbial fuel cell tuh potensial tuh dipakai ya dalam misal kolam limbah untuk kincir anginnya, kincir airnya segala macam, nggak perlu lagi pakai listrik, pembangkit listrik yang pakai fuel cell, hidrogennya diambil dari kolam limbah. Ya tapi kolam limbah kan situasinya ya kadang panas, kadang dingin. Suhu malam sama suhu siang belum tentu sama kan gitu. Kadang cuacanya banyak hujan, banyak terik, akhirnya ya kadang ya tadi mikrobanya jadi sakit. Ketika dia sakit ya produksi hidup. Sementara untuk fuel cell kita perlu gas hidrogennya kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau disambung pembangkit hidrogen tapi nanti apakah itu bioteknologi bergantung pada teknologi yang diterapkan. Tetapi ada yang menggunakan itu gitu. Jadi nggak semuanya fuel cell itu menggunakan bakteri untuk menghasilkan hidrogen. Tapi banyak yang metode-metode lain. Tapi microbial fuel cell itu ya salah satunya gitu.
Ada lagi? Pak, coba saya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kemarin kan saya pernah pakai BBM yang namanya Pertamax Plus, Pak. Itu kan mengandung bioetanol. Nah, nggak lama dari itu motor saya malah rusak, Pak. Itu apa karena etanolnya yang keras apa gimana, Pak? Ya, sebenarnya pada dasarnya etanol itu bisa dipakai sebagai bahan bakar. Tetapi masalahnya kan mesin kita itu kan didesain sesuai dengan jenis bahan bakarnya, kan gitu. Kalau di Brazil dia udah bisa pakai untuk sampai 30%. Kalau di Indonesia kan baru uji coba 10% kemarin itu. Nah, etanol itu kan mengikat air. Karena dia ada OH, mengikat air ya. Kalau dia mengikat air, ya etanolnya banyak ya, air yang diikat juga makin banyak. Ya proses pembakaran jadi terganggu kan gitu. Jadi masalahnya ya tadi kendaraan-kendaraan yang didesain di Indonesia itu ya masih berbasiskan pada petroleum gitu. Ya kedepannya mungkin ya perusahaan otomotif itulah yang harus merubahnya kan gitu kedepannya. Tetapi kan kalau sekarang menyesuaikan itu kan harus merombak lagi kan, macam kita beli motor lagi atau konversi lagi mesinnya dirubah lagi supaya bisa pakai itu kan biaya lagi kan gitu. Jadi masalahnya problemnya ya itu ketidakcocokan itu masih belum begitu kompatibel ya begitu. Itu aja sih, bukan berarti nggak bisa. Itu saat ini yang beredar di Indonesia belum kompatibel gitu, makanya nggak berani dipakai. Ya nggak tahu nanti ke depan karena memang ke depan pakai etanolnya diperbanyak, ya mau nggak mau mesin-mesin yang ada, kendaraan yang berikutnya yang masuk ke Indonesia sudah menyesuaikan dengan gasolin yang dipakai gitu. Oke, ada lagi atau gimana? Oke, sambil ini saya absen lagi karena tadi ada beberapa yang masuk. Ini yang belum. Arya Dava ada nggak ya? Isep Supangat, Gibran, Martinus, Hadir, Pak. Alif Udi. Martinus hadir ya. Alif Udi ya. Hadir, Pak. Oke. Azan Nur Aulia. Muhammad Azan. Ada nggak ya? Muhammad Azan. Oke. Barep nggak ada ya. Ferdi Muhammad Arifin. Oke,
Ini ada azan. Panggil-panggil kok nggak nyaut ya tadi azan. Azan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi dalam prosesnya kemudian selain tadi fermentasi ya, ada teknologi enzim. Enzim ini pada dasarnya adalah suatu makromolekul atau dia dari kelompok-kelompok protein. Enzim ini dia molekulnya sangat besar dan reaksi dari enzim itu adalah sangat spesifik. Jadi reaksi enzim ini sangat-sangat spesifik. Di dalam tubuh manusia itu banyak jenis enzim sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada enzim pencernaan, ada enzim untuk membantu pengikatan darah, zat besi dan macam-macam. Jadi ada enzim untuk penghasilan insulin, untuk mengatur gula darah. Jadi di dalam tubuh kita tuh ada mungkin ratusan jenis enzim yang fungsinya macam-macam. Jadi dia satu enzim biasanya spesifik untuk satu reaksi, satu fungsi gitu. Jadi dia kerja enzim ini sebenarnya sebagai katalis. Mungkin kalau ada yang pernah belajar kimia, salah satu cara untuk mempercepat proses reaksi adalah penambahan katalis. Jadi enzim ini adalah katalis alami. Sehingga proses dalam tubuh kita atau untuk aplikasi yang lain, proses yang berlangsung itu bisa berlangsung lebih cepat. Gitu. Jadi tubuh kita juga mempunyai banyak enzim ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, mungkin pernah dengar, pernah tahu nggak itu apa ya? Kalau mungkin sehari-hari dulu kalau lebaran haji itu biasa banyak dipakai, yaitu ketika kita mau nyate itu salah satu triknya dipakai adalah daging sapinya kan direndam atau ya dicampur dengan remasan dari daun pepaya. Pernah nggak ya? Masnya pakai nanas, Pak. Ya, nanas boleh. Tapi ada juga yang pakai pepaya. Atau kalau kita pun disuruh untuk pencernaan di dalam tubuh supaya lancar, dikasih suruh banyak makan pepaya katanya kan gitu. Kenapa di dalam pepaya? Karena kalau mungkin pernah lihat pepaya muda kalau digores, disayat, dia akan keluar getahnya kan, warna putih gitu. Dan itu kalau kena ke kulit gatal. Kenapa ya? Karena getah dari getah pepaya itu namanya kita bilang namanya enzim papain. Enzim papain. Papain itu berasal dari kata pepaya, dari papaya. Jadi papain. Nah, enzim papain ini dia dapat menghidrolisis memecah
adalah protein, ikatan-ikatan pada protein. Makanya untuk melunakkan daging salah satunya ditambahkan enzim papain. Ya dalam proses dalam tubuh kita supaya kita pencernaannya lancar, suruh banyak makan pepaya kan gitu. Karena protein yang kita makan, daging yang kita makan bisa cepat dihancurkan. Kira-kira seperti itu. Bahkan kalau di Amerika Serikat itu ada ladang pepayanya itu bukan dipakai untuk menghasilkan buah pepayanya, tapi dipakai untuk mendapatkan enzimnya gitu. Karena enzim papain itu sangat-sangat mahal. Karena itu diaplikasikan dalam industri makanan, food. Karena dia bisa dipakai untuk mempercepat proses pelunakan dari daging misalnya kan gitu. Daging yang digunakan itu bisa cepat jadi lebih lunak sehingga lebih mudah digiling, sehingga ya produksinya bisa cepat lah kan gitu, dibanding dia masih keras harus nunggu lama, bahkan mungkin secara mekanik itu dipukul, digeprek kan gitu. Tapi dengan tambahan bantuan enzim prosesnya akan jauh lebih cepat. Itu enzim papain, tapi di Indonesia kayaknya belum dikomersilkan tuh enzim papain itu, belum diisolasi. Tapi dia nggak, kalau dulu saya waktu S1 praktikum biokimia ya, kita itu tadi disuruh sayat pohon pepaya muda itu, saya supaya dia diambil getahnya, tapi ya nggak kita murnikan sih. Tapi ya, karena waktu itu hanya untuk mempelajari bagaimana dia bisa memutus rantai protein. Nah, tapi kalau untuk industri, aplikasi industri ya harus dimurnikan lagi, karena kan ketika kita sayat getahnya mungkin dia kena sedikit dengan ya ada cebisan debu dan sebagainya, atau nempel juga warna-warna hijau dari kulit pepaya mudanya kan gitu. Nah ini enzim jadi harus dimurnikan, dimurnikan untuk dijadikan kristal papain, enzim papain. Nah ini ya sebenarnya komoditas yang cukup bagus ini untuk industri makanan gitu. Nah jadi ini adalah enzim ini merupakan tadi katalis alami lah dalam prosesnya. Dulu saya juga pakai enzim ini untuk pembuatan teknologi sensor. Saya waktu S3 saya buat sensor, mungkin pernah dengar ya formalin ya? Pernah dengar nggak ya formalin? Pernah. Itu dipakai untuk biasanya dipakai untuk bahan pengawet ya, pengawet makanan. Ada formalinnya. Nah, jadi kalau saya dulu di permukaan sensornya saya letak yang namanya enzim yang namanya alkohol oksidase. Jadi alkohol oksidase ini nanti ketika bereaksi dengan formalin, dia menghasilkan ion hidrogen. Nah, kehadiran ion hidrogen ini menjadikan suasana sampel menjadi lebih asam, sehingga bisa terdeteksi sama sensornya gitu. Jadi dirombak menjadi untuk menghasilkan bukan gas, tapi menghasilkan ion hidrogen. Nah, ion hidrogen ini nanti kita deteksi pakai sensor hidrogennya. Jadi ditambahkan dengan sedikit enzim alkohol oksidase. Atau kalau contoh lain untuk sensor itu adalah, mungkin pernah ada yang pakai tes gula darah ya, pakai strip. Ada ya? Yang pakai strip Ada untuk tes gula darah itu. Nah, di atas permukaan sensornya itu biasanya ada yang namanya enzim glukos oksidase. Nah, jadi ketika gula darah bereaksi dengan si enzim glukos oksidasenya tadi, dia akan pecah. Nah, ketika dia pecah itu menghasilkan elektron.
ketika ada elektronnya maka jadi arusnya menaik karena elektron itu pembawa arus gitu. Arus listrik itu pada dasarnya adalah elektron yang bergerak. Jadi ketika dia menghasilkan elektron, dia menghasilkan ada arus yang bergerak, ada elektron yang bergerak sehingga menghasilkan arus. Itu harus dikorelasikan, jadi semakin banyak tingginya arus yang dihasilkan, maka gula darahnya semakin tinggi, kira-kira seperti itu dia korelasikan. Ya, di atas permukaan sensornya itu biasanya ada namanya glukos oksidase. Nah itu aplikasi untuk kesehatan ya, untuk alat deteksi. Jadi kita bisa pakai enzim tadi gitu. Nah ini yang teknologinya juga beberapa, sehingga biasanya kalau sensor-sensor yang memakai enzim atau apa ini kita bilang biosensor, atau juga ya itulah tadi dua itu ya contoh yang pakai enzim ya. Walaupun banyak sih, asam urat juga ada pakai uricase namanya, asam urat. Kemudian apa lagi ya, pendeteksian urea juga pakai enzim. Itu bisa menghasilkan yang namanya amonia dan sebagainya. Jadi bisa jadi menggunakan enzim ini bisa dipakai untuk membuat sensor gitu. Nah, sumber bahan bakar ya tadi udah kita singgung. Nah, tadi bahan bakar kita bisa pakai inovasi bioteknologi ya tadi untuk menghasilkan bioetanol atau menghasilkan gas metana. Gas metana yang dari proses fermentasi bakteri ya. Ya contohnya kalau septic tank atau kotoran sapi ya, dikasih bakteri, terjadi reaksi anaerobik ya, reaksi yang menggunakan bakteri yang menggunakan sedikit oksigen, anaerob. Nah dalam reaksi metabolismenya akan dihasilkan namanya gas metana. Gas metana ini bisa dipakai sebagai bahan bakar. Gas metana ini kan mudah terbakar ya, makanya bisa dipakai sebagai alternatif untuk menghasilkan kompor gas kan gitu. Tapi problemnya kan kalau menggunakan biometana seperti ini ya, challenging-nya bukan sekedar berapa banyak gas metana yang dihasilkan ya, tapi challenging utamanya justru rantai pasoknya ya. Karena kan kita mau tiap hari menggunakan, ya tiap hari mungkin sampai tiap hari masak, dan sampai sumber untuk mendapatkan gas metana kita perlu kotoran sapinya kan gitu. Jangan sampai kotoran sapinya suplainya terganggu, nggak produksi kotoran sapi dalam jumlah besar, atau bulan ini kosong ya. Kalau kayak gitu suplainya nggak terjamin, keberadaannya akhirnya apa ya, nggak bisa dimanfaatin lah dengan optimal untuk keperluan harian kan gitu. Jadi itu salah satu challenging dari penggunaan untuk menghasilkan biometana tadi itu. Walaupun dilihat kalau dari segi teknologi ya mungkin murah sih ya kan gitu, tetapi bahan bakunya tersedia nggak sepanjang waktu. Jadi untuk bahan bakar ya, produk-produk bioteknologi ini juga bisa dipakai gitu ya. Walaupun ya ada tadi seperti saya katakan ada tantangannya itu, masalah ketersediaan rantai pasoknya itu terjamin atau tidak.
Kemudian ada yang mau bertanya? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Orang Indonesia kan meyakini kalau misalkan dalam kendaraan itu kan biodiesel itu kan lebih irit, Pak, dibandingkan gasolin. Itu tuh faktornya tuh apa ya, Pak ya? Yang meyakini tersebut. ya itu kan kembali ya ke sistem, kalau tadi performa mesinnya lah kan gitu. Tapi kalau biodiesel sih yang saat ini ya, kalau yang di apa itu nggak masuk ke bioteknologi ya, karena dia nggak melibatkan reaksi enzimatis. Tetapi kalau kita kembalikan ke situ ya, karena mata ini bioteknologi ya, karena itu ya minyak sawit ke dia nggak melibatkan reaksi biologi di situ, walaupun sumbernya dari sumber itu nanti kita bilangnya biomass ya, lebih cocoknya. Tetapi ada beberapa juga, kalau kita mau bicara penghasilan diesel, juga ada beberapa penelitian menggunakan mikroalga. Jadi mikroalga ini, alga dan sebagai mikrobanya, mikroalga ini juga bisa menghasilkan diesel. Dan sekarang juga lagi dikembangkan mikroalga yang rendaman minyaknya juga tinggi, jadi dimodifikasi DNA-nya segala macam sehingga dihasilkan mikroalga yang menghasilkan rendaman minyak yang besar. Itu. Tapi kalau terkait tadi pembakaran lebih irit atau tidak, itu ya kembali kepada sistem pembakaran mesinnya ya. Kalau mobil-mobil tua itu agak ya akan problem, terutama filter ya. Karena kan diesel itu pembakaran tidak sempurna. Ketika pembakaran tidak sempurna menghasilkan banyak yang namanya jelaga. Nah, jelaga bisa masuk menyumbat nozzle dan ini menyumbat saluran fuel. Akibatnya kompresi segala macam ya bekerja maksimal karena tersumbat, filternya kotor. Problemnya itu sih. Tapi kalau mobil-mobil baru mungkin mesinnya sudah disesuaikan untuk kebutuhan penggunaan sampai B30 kan gitu. Jadi ya kembali ke sistem permesinannya itu. Kenapa? Ya itu ya karena compatibility-nya masih belum sesuai gitu. Oke, ada lagi? Atau bagaimana? Halo? Oke, kalau enggak kita lanjut. Nah, ini teknologi penanganan limbah ya. Dulu saya juga waktu masih bukan S3 ya, udah selesai, udah kuliah S3. Saya kerja di MIMOS Malaysia, lembaga riset. Nah, kita ngembangin yang namanya terkait dengan mikrobial ini. Waktu itu kita untuk baterai juga. Itu baterai logam udara namanya. Nah, yang kita pakai menggunakan di kolam limbahnya itu itu kolam limbah sih sebenarnya. Untuk prototipe kita pakai akuarium kolam ikan, akuarium kaca itu. Nah, itu kita letak, dan di dalamnya itu ada bakteri yang kalau bakteri berfotosintesis ya sama seperti tanaman. Ketika berfotosintesis apa yang dihasilkan ya? Yang dilepas. Kalau tanaman O2, Pak. O2 ya. Ya. Nah, jadi baterai logam udara itu dia memerlukan oksigen dari udara. Maka dibilang baterai logam udara. Anodanya merupakan logam, katodanya itu suatu karbon berpori, yang dimana dari karbon berpori itu akan masuk oksigen.
Nah, sumber oksigennya datang dari mana kalau di kolam? Ya, dari oksigen dari hasil metabolisme dari bakterinya. Jadi pakai yang pertama bakteri yang hijau, bakteri hijau atau gagang hijau atau alga hijau. Jadi dia ketika bermetabolisme menghasilkan gas oksigen, gas oksigennya terlarut dalam air, diambil sama baterainya itu, sel baterai katodanya itu, hingga dihasilkan listrik. Nah itu kira-kira dari baterai logam udara dulu kita pernah coba di akuarium sih, tapi ya prototype lah sih. Nah kemudian yang microbial fuel cell ini juga gitu, yang namanya limbah kan banyak alga ya, banyak bakterinya. Nah tinggal didesain kondisi lingkungannya agar sesuai dengan bakterinya bisa tahan lama, kira-kira begitu. Nah, hasil metabolisme dari bakterinya, salah satu yang di samping oksigen yang dihasilkan adalah biasanya gas hidrogen. Makanya microbial fuel cell ini bagus sekali kalau bisa diterapkan ke kolam-kolam limbah. Jadi waktu yang namanya kolam limbah kan perlu diolah ya. Dan untuk pengolahan itu kan perlu mesin. Nah, untuk menggerakkan mesin perlu listrik. Salah satunya listriknya dari mana? Ya microbial fuel cell-nya gitu. Jadi dia bisa menghasilkan gas hidrogen yang dipakai untuk menggerak mesin. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk penanganan limbah atau bakteri-bakteri tertentu kalau ada misalnya perairan yang tercemar limbah, maka bisa letak bakteri tertentu yang bisa mengikat limbah tersebut, misalnya mengikat logam berat. Beberapa alga hijau juga diketahui bisa mengikat logam-logam berat sehingga dia serap, sehingga bisa dipakai untuk menghindari terjadinya air, bisa menghasilkan air yang lebih sehat lah gitu, tanpa bakteri tanpa ada kontaminan logam berat, sehingga airnya bisa jadi ini mikrobanya bisa dipakai untuk mengolah limbah gitu. Nah ini teknologi kultur sel juga ini cukup menarik. Biasanya kultur sel ini terutama untuk aplikasi-aplikasi pertanian. Jadi kita mau budaya tanaman, biasa kalau secara tradisional kita menggunakan biji atau menggunakan batang di stek dan sebagainya ditanam. Tapi dengan teknologi kultur sel, satu lembar daun mungkin kita bisa menghasilkan ratusan pokok individu baru gitu, atau individu pohon yang hanya dengan selembar daun. Jadi materi genetiknya dia ekstrak, kita akan dapat lah, kemudian dihidupkan. Jadi teknologi kultur sel ini juga salah satu yang cukup bagus lah itu, dan cukup bermanfaat ya, karena dia proses pembiakan melalui media tertentu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, ini saya absen tuh terakhir kali ya, sebelum saya tutup pertemuan ini. Saya absen dulu ya.
Arya Dava, ada nggak ya? Isep Supangat, Gibran Hilmi, nggak ada. Barep, Ferdi Muhammad Arifin, ada nggak ya? Willy Bareta, nggak ada ya? Oke, berarti kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya, materinya akan diupload seperti biasanya. Permisi Pak, Ya, saya Muhammad Azhan hadir Pak. udah di absen tadi. Azan. Oh, udah ya Pak. Oke, terima kasih. Baik ya Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada, saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke.